Eternal Secret King, Season 11. Bab 101, menantang 10 formasi pagoda. Senior, aku ingin menantang 10 formasi pagoda. Apakah ada yang perlu diperhatikan? Su Zimo mendatangi sesepuh dan bertanya dengan hormat. Meskipun Su Zimo telah tinggal di puncak arai selama 3 bulan, ini adalah pertama kalinya dia datang ke pagoda 10 formasi. Penatua berhenti sejenak di wajah Su Zimo. Dia mengukurnya dan bertanya, kamu terlihat sangat asing. Kamu bukan murid dari Arai Peak-ku, kan? Petik 2. Aku dari Weapon Peak, Su Zimo mengangguk. Oh. Penatua menjawab dengan santai. Dia melihat lencana sekte di pinggang Su Zimo dan memberinya lencana kayu, berkata dengan suara yang dalam, ambil lencana ini. Jika Anda tidak dapat menahannya atau menghadapi bahaya di dalam, patahkan lencana ini segera. Anda akan diangkut dengan aman. Ada bahaya yang harus dihadapi dalam 10 formasi pagoda. Su Zimo sedikit terpana. Penatua menjelaskan dengan sabar, level 1 dari 10 formasi pagoda sangat sederhana. Selama Anda mengatur formasi tambahan, Anda dapat mencapai level 2. Level 2 adalah formasi ilusi dan jenis ilusi adalah acak. Anda harus menghilangkan formasi untuk mencapai level 3. Level 3 adalah formasi perangkap. Setelah Anda menghapus formasi perangkap, Anda akan dapat melihat pintu masuk ke level 4, arai pembunuhan. Ini sangat berbahaya di dalam dan jika Anda tidak hati-hati, Anda mungkin kehilangan hidup Anda. Jika Anda tidak bisa memecahkannya, jangan memaksakan diri. Hancurkan lencana ini. Petik 2. Level 5 adalah formasi kombinasi yang terdiri dari 2 formasi trap, ilusi atau membunuh. Anda hanya dapat dianggap sebagai master formasi arai dasar setelah menghilangkan formasi. Dengan itu, Anda dapat naik ke level 6. Dengan pemahaman kasar tentang 10 formasi pagoda sekarang, Su Zimo membungkuk dan mengucapkan terima kasih sebelum memasuki pagoda. Melihat pandangan belakang Su Zimo, penatua itu tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri, jarang bagi murid dari Weapon Peak untuk datang dan mencoba untuk membersihkan 10 formasi pagoda. Saya bertanya-tanya berapa banyak level yang dapat dihapus anak tersebut mungkin 2. Petik 2. Su Zimo, itu nama yang cukup akrab. Sepertinya saya pernah mendengarnya sebelumnya di suatu tempat. Petik 2. Sambil bergumam pelan, si penatua menggelengkan kepalanya dan tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, ada banyak murid yang menantang 10 formasi pagoda setiap hari dan dia hanya memperhatikan beberapa yang lebih menonjol dari Arai Peak. 10 formasi pagoda, level 1. Ini adalah ruangan yang agak luas yang kosong. Lantai itu agak aneh, lembut dengan elastisitas. Dikelilingi oleh 4 dinding, pintu di belakang Su Zimo terbanting menutup begitu dia masuk dan pintu masuk ke level 2 tidak terlihat. Su Zimo berpikir sejenak dan mengerti. Pintu masuk ke level 2 hanya akan muncul jika dia meletakkan formasi tambahan di tanah. Dia tidak ragu saat aliran roh Qi keluar dari ujung jarinya. Jongkok, dia menggambar di tanah dengan hati-hati. Dia menggambar formasi kedap suara. Di dalam, tidak ada yang bisa mendengar suara apapun yang dibuat dari luar. Ini adalah formasi pertama yang dipelajari Su Zimo dan motifnya adalah mengisolasi kicau kecil. Saat menggambar pola formasi, seseorang harus fokus dengan penuh perhatian tanpa gangguan atau penyimpangan. Bahkan penyimpangan sekecil apapun dari pola formasi akan menghasilkan formasi yang gagal yang tidak dapat diaktifkan. Ini adalah ujian kesabaran dan hati nurani seorang kultivator terhadap detail. Semakin baik mereka, hal-hal yang lebih sempurna akan menjadi. Master formasi arai adalah semua orang yang teliti. Jika pengaturan formasi dilihat sebagai permainan catur, master formasi arai akan menjadi pemain. Permainan catur tidak dapat diprediksi dan satu kesalahan langkah bisa menyebabkan kerugian. Untuk arai formation masters, kesalahan dalam pola roh mereka akan membuat usaha mereka sebelumnya sia-sia. Formasi kedap suara relatif sederhana dan polanya juga tidak rumit. Tak lama, Su Zimo telah menggambar formasi di tanah. Sebuah batu roh ditempatkan di mata formasi saat bersinar terang di tanah. Formasi kedap suara diaktifkan. Retak, retak, retak. Pada saat yang sama, sebuah pintu batu muncul di dinding di selatan, mengungkapkan tangga batu yang terbuat dari granit yang mengarah ke level 2. Formasi kedap suara yang baru saja ditarik oleh Su Zimo di tanah perlahan menghilang serta tanah kembali normal sementara batu roh yang dia tempatkan di matanya kembali ke arahnya. Pengaturan yang cerdik. Sambil terkekeh, Su Zimo mengambil batu roh dan menuju ke level 2. Saat dia memasuki level 2, tubuhnya bergetar. Dia dihadapkan dengan gunung yang menjulang tinggi yang tertutup awan dan dikelilingi oleh air dan tanaman hijau. Ada istana megah yang tampak seperti surga.
Su Zimo menyadari bahwa dia telah memasuki formasi ilusi. Dari level 2 dan seterusnya, kemampuan murid untuk menghilangkan formasi akan diuji. Prinsip menghilangkan formasi sederhana, seseorang harus menemukan inti formasi, juga dikenal sebagai mata formasi. Semakin tinggi tingkat formasi, semakin banyak mata formasi yang ada. Formasi kelas 1 hanya berisi mata formasi tunggal. Formasi kelas 2 memiliki 2. Jika seseorang ingin menghilangkan formasi kelas 2, itu tidak cukup untuk hanya menemukan satu mata formasi. Mereka harus menemukan dan menghancurkan keduanya untuk menghilangkan formasi. Meskipun kedengarannya sederhana, mata formasi sulit ditemukan di dalam formasi. Ambil formasi ilusi sebelum Su Zimo misalnya. Mata bisa berupa bilah rumput sederhana, awan melayang di atas, batu di gunung atau bahkan ikan yang berenang di dalam sungai. Sebuah formasi mengandung dunia di dalam dirinya sendiri. Jika itu adalah seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang formasi, mereka mungkin tidak akan dapat menemukan dan menghancurkan mata formasi dalam dunia paralelnya bahkan jika mereka menghabiskan seluruh hidup dan upaya mereka. Namun, Arai Formation Masters dapat menemukan mata formasi berdasarkan pada pemahaman mereka tentang formasi dan nyali bersama analisis logis. Satu hal yang pasti, mata formasi jelas jauh dari biasa. Bahkan jika mereka terlihat normal, analisis yang cermat akan mengungkap keanehan mereka. Brilliant Arai Formation Masters akan memastikan untuk menyembunyikan mata formasi mereka dengan saksama sehingga akan sulit untuk dideteksi. Tepat ketika Su Zimo memasuki level 2 dari 10 formasi pagoda, sekelompok murid dari Arai Peak menuju ke sana. Pemimpin di antara mereka mengenakan jubah hitam, tampak dingin dan keren. Matanya acuh tak acuh dengan tangan di belakang. Meskipun dia hanya dikondensasi ki level 9, dia memiliki aura superioritas. Ini Zhong Wen. Bakat yang diakui secara publik di antara murid-murid percobaan dan jenius sekte, dia adalah puncak dari Arai Peak dan sudah menjadi master formasi Arai Elementer. Dia saat ini terjebak di level 7 dari 10 formasi pagoda. Hari ini, dia datang untuk menantang 10 formasi pagoda lagi untuk melihat apakah dia bisa menghapus level 7. Bahkan jika dia tidak bisa, dia ingin memecahkan rekor waktu jelas sebelumnya dari level 6. Mengetahui bahwa Zhong Wen ada di sini untuk menantang pagoda hari ini, banyak murid dari Arai Peak datang untuk menonton dan mengelilinginya. Kakak senior Zhong, semoga sukses kali ini. Jadilah orang pertama dalam sejarah sekte kami yang menghapus level 7. Kakak senior Zhong adalah pejuang peningkatan ki level 9 sekarang dan dia masih memiliki banyak peluang sebelum memasuki yayasan pendirian. Siapa tahu, dia bahkan mungkin bisa membersihkan level 8 di masa depan. Petik 2. Banyak murid dari Arai Peak memujinya. Zhong Wen baru berusia 20-an. Meskipun dia tampak dewasa, dia pasti merasa gembira setelah mendengar kata-kata itu. Tidak peduli apa, itu adalah prestasi yang membanggakan bagi siapapun untuk menjadi yang teratas dari salah satu dari 5 puncak. Pandangannya tertuju pada prasasti di sebelah kanan pagoda 10 formasi, kebanggaan berkelebat di matanya. Babak 102, 10 formasi prasasti. Prasasti kuno itu tebal dan berat. Tingginya sekitar 10 kaki, itu disebut 10 formasi stela. Itu sangat penting dan terhormat bagi setiap murid percobaan dari Ethereal Peak untuk memiliki nama mereka tertinggal di 10 formasi stela. Membawa serta kenangan sekte Ethereal selama ribuan tahun, 10 formasi stela juga telah menyaksikan perubahan sekte selama bertahun-tahun. Ada total 100 nama pada prasasti itu, semuanya jenius melalui sejarah puncak Arai. Waktu tanpa ampun dan para kultivator tidak terkecuali dalam aturan itu. Banyak pembudidaya jenius dalam daftar telah meninggal dan satu-satunya jejak yang tersisa dari mereka mungkin pada prasasti. Di belakang setiap nama adalah jumlah level yang dihapus serta waktu yang diperlukan. Semakin tinggi level dibersihkan, semakin jauh di depan nama seseorang. Bagi mereka yang berada di level yang sama, peringkat akan tergantung pada waktu yang dibutuhkan. 30 nama bawa aneh pada 10 formasi prasasti adalah murid percobaan yang telah melewati level 4. Sejumlah besar nama di tengah adalah murid yang telah melewati level 5 dengan yang tercepat di antara mereka menggunakan 12 jam. Puluhan murid di atas adalah mereka yang telah membersihkan level 6. Nama Zhong Wen tepat di bagian atas daftar, dia adalah puncak dari Arai Peak. Ada alasan bagi Zhong Wen untuk bangga dan dia pasti memenuhi syarat juga. Bagaimanapun, dia telah mengambil alih setiap jenius tunggal selama ribuan tahun sejarah Arai Peak, dia adalah orang nomor 1 sejati dari Arai Peak. Baris kata-kata ditampilkan di baris pertama dari 10 formasi prasasti.
Zhongwen, membersihkan level 6, 11 jam. Saat itu, level 2 dari 10 formasi pagoda tiba-tiba bersinar dengan cahaya terang, menarik perhatian para murid Arai Peak. Cahaya unik yang dimiliki oleh pola formasi hanya akan bersinar jika seseorang telah membersihkan level. Zhongwen menyatakan dengan acuh tak acuh, untuk berpikir bahwa seseorang akan berada di sini lebih awal dari saya hari ini untuk menantang pagoda. Menarik. Salam, Penatua Luo. Zhongwen tiba di depan pagoda 10 formasi dan membungkuk sedikit ke Penatua di pintu masuk. Penatua Luo memandang Zhongwen sebagai penghargaan. Kau di sini terlalu dini untuk menantang pagoda. Apakah Anda bermaksud untuk membersihkan level 7 kali ini? Iya. Zhongwen mengangguk. Berhenti sejenak, dia melanjutkan, saya telah belajar cukup banyak selama periode waktu ini. Bahkan jika saya tidak bisa menghapus level 7, saya harus dapat membuat catatan baru pada 10 formasi stella. Rekaman yang disebut itu tentu saja yang dia buat. Di mata Zhongwen, tidak ada seorang pun dari 5 puncak yang bisa dibandingkan dengannya dalam formasi Arai. Yang ingin dia lakukan adalah terus menantang dirinya sendiri. Baiklah, saya akan menunggu Anda kembali dari tantangan. Penatua Luo tersenyum memberi semangat dan memberikan lencana kayu kepada Zhongwen. Mengangguk ke banyak murid Arai Peak di belakangnya, Zhongwen memasuki 10 formasi pagoda. Menantang pagoda adalah sesuatu yang sangat akrab dengannya. Tanpa ragu-ragu, roh Qi merembes keluar dari jari-jarinya dan dia mulai menggambar saat dia memasuki level 1. Pilihan pembentukan tambahan adalah tipe paling sederhana. Menantang pagoda tidak hanya ujian dari jumlah level yang dibersihkan, seseorang harus memperhitungkan waktu yang dibutuhkan juga. Zhongwen secara alami tidak akan membuang waktu. Tak lama, dia selesai menggambar pola formasi. Menempatkan batu roh di mata formasi, pintu masuk ke level 2 muncul. Mengambil batu rohnya, Zhongwen bergegas ke level 2 dengan cepat. Mirip dengan Suzimo, Zhongwen menemukan dirinya diangkut ke formasi ilusi saat dia memasuki level 2. Tampak tenang, ia mengamati sekelilingnya dan berjalan dengan santai, berhenti dari waktu ke waktu untuk mengamati tanah. 15 menit kemudian, dia menghela nafas dengan lembut dan memanggil pedangnya, menusuknya ke tanah di dekatnya. Tiba-tiba, ilusi di sekitarnya menghilang dan pintu masuk ke level 3 mulai terlihat. Zhongwen dalam kondisi sangat baik saat dia berjalan dengan percaya diri ke level 3. Suzimo juga ada dalam formasi perangkap level 3 saat ini. Meskipun mereka berada di level yang sama, mereka berada dalam formasi yang berbeda dan tidak akan melihat atau mempengaruhi yang lain. Di luar 10 formasi pagoda. Ketika mereka melihat ledakan cahaya memancar dari level 2, kerumunan terengah. Kakak senior Zhong hanya butuh sekitar 15 menit untuk menyelesaikan 2 level. Itu sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Tentu saja, dia tidak akan datang untuk tantangan jika dia tidak percaya diri. Semakin banyak murid cobaan berkumpul ketika mereka mendengar tentang tantangan pagoda Zhongwen hari ini. 1 jam berlalu dan cahaya terang bersinar dari level 3. Dia meninggal. Ya, 1 jam. Itu hampir sama seperti sebelumnya. Para murid dari Arai Peak mendiskusikan. Aku ingin tahu berapa lama saudara senior Zhong akan mengambil untuk level 4. Aku ingat dia butuh 2 jam sebelumnya. Sebenarnya, level 4 tidak terlalu buruk. Lagi pula itu hanya formasi tunggal. Level 5 adalah yang paling sulit karena merupakan formasi kombinasi. Kesulitannya berlipat ganda. Petik 2. Waktu berlalu dengan cepat dan 2 jam lagi berlalu. Cahaya terang bersinar dari level 4. Sama seperti murid-murid yang terkejut hendak berbicara, cahaya terang bersinar dari level 3. Itu menyebabkan keributan. Hah? Ada orang lain selain kakak senior Zhong yang menantang pagoda hari ini. Petik 2. Beberapa murid Arai Peak yang telah tiba kemudian bertanya dengan bingung. Banyak murid dari Arai Peak biasanya akan memilih untuk menghindari pagoda jika Zhongwen menantangnya. Meskipun semua penantang tidak terpengaruh oleh satu sama lain, mereka pasti akan merasakan tekanan mengetahui bahwa mereka melakukannya pada saat yang sama dengan nomor 1 dari Arai Peak dan itu akan mempengaruhi kinerja mereka juga. Orang itu memang berambisi ingin menantang pada saat yang sama dengan kakak senior Zhong, seseorang mendengus dingin. Aku ingin tahu siapa dia. Dia pasti akan menderita di level 4. Fufu, aku akan menunggu di sini dan melihat orang itu diusir dari 10 formasi pagoda dalam keadaan celaka. Banyak murid Arai Peak sedang menunggu untuk melihat lelucon. Terkejut, Penatua Luo menoleh untuk melihat 10 formasi pagoda ketika dia mengingat seorang murid yang tampan berwarna hijau. Murid dari puncak senjata.
Sambil terkekeh dan menggelengkan kepalanya, Penatua Luo bergumam pada dirinya sendiri, tidak menyangka pemuda itu bisa membersihkan level 3 juga. Ya, seseorang seperti itu pasti berbakat dalam formasi. Saya ingin tahu mengapa dia dikirim ke puncak senjata untuk memulai. Petik 2. Sebenarnya, terlepas dari banyak murid puncak arai, bahkan Penatua Luo tidak berharap banyak dari Su Zimo. Bagi Penatua Luo, bahkan jika Su Zimo bisa melewati level 3, dia pasti akan gagal di level 4. Setelah semua, level 4 adalah formasi pembunuhan. Setiap langkah di dalam dipenuhi dengan bahaya. Salah langkah dan satu bisa kehilangan nyawa mereka di sana. Dalam keadaan tegang seperti itu, kebanyakan orang akan sangat terguncang sehingga mereka secara naluriah akan menghancurkan lencana kayu dan dipindahkan, apalagi menyusun diri untuk menghilangkan formasi. Untuk pemula seperti Su Zimo yang tidak pernah mengalami formasi pembunuhan, itu adalah level yang tidak mungkin dia bersihkan. Level 4 tidak hanya menguji pemahaman seseorang terhadap formasi, tetapi juga menguji tekad dan keberanian seseorang dalam hidup dan mati. Bagaimana seharusnya seseorang mempertahankan ketenangannya dalam situasi berbahaya untuk menganalisis formasi dengan tenang sambil mendeteksi celah di dalam. Itu adalah kunci untuk membersihkan level 4. Namun, baik murid Arai Peak atau Penatua Luo tidak mengerti Su Zimo. Dibandingkan dengan malam-malam di Changlang Mountain Range, bahaya yang ditimbulkan oleh formasi pembunuhan grade 1 terlalu lemah untuk Su Zimo. Selain itu, ia memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang lain, persepsi roh. Keadaan Arai Peak saat ini mirip dengan danau yang tenang di mana penampilan Su Zimo seperti kerikil yang jatuh ke danau. Saat itu, tidak ada yang menyadari bahwa kerikil tidak hanya akan menyebabkan beberapa riak. Sebaliknya, itu akan menyiapkan gelombang besar yang akan mengejutkan kelima puncak dan sekte. Bab 103/17 detik. Su Zimo yang baru saja memasuki level 4 dari 10 formasi pagoda tidak tahu bahwa seseorang telah membersihkannya sebelumnya. Dia tidak tahu bahwa ada lebih banyak murid Arai Peak berkumpul di luar dan bahwa dia mulai mendapatkan perhatian juga. Level 4 adalah formasi pembunuhan. Di antara formasi pembunuhan adalah yang paling kuat. Jika seorang kultivator terjebak di dalamnya tanpa ada cara mengusir dan dia tidak cukup kuat, dia pasti akan mati di dalam. Penggarap bisa bertahan sementara terhadap formasi. Namun, akan tiba saatnya di mana mereka akan kelelahan dan pada saat itu, mereka akan dihancurkan oleh formasi. Namun, formasi pembunuhan adalah yang paling mudah untuk dihilangkan di berbagai formasi. Tujuan utama dari formasi pembunuhan adalah untuk membunuh dan menghancurkan segalanya. Seperti kata pepatah, hal-hal akan berbalik pada ekstremitas. Di dunia ini, tidak ada kehancuran mutlak. Karena itu, kekuatan hidup pasti ada dalam kehancuran. Jika seseorang dapat menemukan kekuatan hidup, formasi pembunuhan secara alami akan dihilangkan. Tidak jauh di depan ada gunung berapi yang menyemburkan abu. Saat Su Zimo diangkut, suara gemuruh keluar dari gunung. Segera setelah itu, lava merah menyembur keluar dari puncak gunung berapi ketika batu api raksasa turun dari langit tanpa henti dengan cara yang menghancurkan bumi. Asap hitam yang menyesakkan memenuhi udara dan menghalangi penglihatan seseorang. Seolah-olah dunia berakhir dengan kiamat. Dihadapkan dengan kehancuran yang menghancurkan seperti itu, kebanyakan pembudidaya akan menghancurkan jimat perlindungan mereka dan melarikan diri secara naluriah, menemukan tempat untuk bersembunyi dari lava yang jatuh. Namun, itu adalah langkah yang sangat tidak bijaksana dalam kenyataan. Ini adalah formasi. Kecuali mereka mengusirnya, para pembudidaya tidak memiliki cara untuk melarikan diri. Itu juga berarti mengatakan bahwa tidak peduli kecepatan penggarap, mereka tidak akan bisa lepas dari jari-jari lava yang jatuh di dalam formasi. Dengan ekspresi tenang, Su Zimo memanggil pedang terbangnya dan melompat turun. Alih-alih mundur, dia maju. Semua tanaman di tanah dibakar hingga garing seperti lava menggelegak yang mengeluarkan panas terik mengalir. Dalam sekejap mata, tanah di bawah Su Zimo telah berubah menjadi lautan lava merah yang hanya menyisakan bebatuan yang belum mencair. Untuk master formasi Arai lainnya, mereka harus menganalisis cara menghilangkan formasi pembunuhan sambil menghindari kekuatannya. Namun, itu tidak terjadi pada Su Zimo. Melalui bahaya formasi pembunuhan, hanya ada satu tempat di mana persepsi roh Su Zimo tidak bereaksi. Itu pasti di mana celah dari formasi pembunuhan itu. Karena formasi ilusi dan perangkap hanya bertujuan untuk menyihir dan menahan alih-alih membunuh, persepsi roh Su Zimo tidak ada gunanya karena ia tidak bisa merasakan bahaya, ia harus mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menghilangkan kedua jenis formasi itu.
Namun, persepsi rohnya bekerja dalam membunuh formasi, mengubah segalanya menjadi hanya dekorasi. Tak lama, Su Zimo tiba di atas batu tunggal. Itu tampak biasa seperti batu-batu lain yang menonjol dari lava dan hanya memiliki ruang untuk memuat satu orang. Namun, seseorang dapat menghindari semua bahaya dalam formasi pembunuhan hanya dengan berdiri tanpa bergerak di atas batu. Jika ada yang melihat ini, rahang mereka pasti akan terbuka lebar. Saat lava yang lebat menghujani dunia, seorang pria berwarna hijau berdiri tanpa menderita sedikit pun kerusakan sama sekali. Namun, menemukan batu ini tidak cukup untuk menghilangkan formasi pembunuhan. Lagi pula, gunung berapi itu terus memuntahkan dan Su Zimo tidak tahu kapan itu akan berhenti, dia tidak bisa menunggu di sini selamanya. Setelah merenung dalam waktu yang lama, dia melihat batu yang tampaknya biasa, dia berdiri dan tersenyum. Berbicara secara logis, ini harus menjadi mata formasi. Namun, jika itu adalah deduksi yang salah dan formasi pembunuhan tidak dihilangkan dengan menghancurkan batu, orang yang terperangkap dalam formasi akan jatuh tepat ke lava dan dibakar hingga garing. Master formasi Arai yang telah menetapkan formasi ini memang banyak memikirkannya. Ini bukan hanya ujian kemampuan mengusir kultivator, itu juga ujian keberanian mereka. Apakah Anda berani melepaskan satu-satunya jalur hidup Anda? Pada kenyataannya, pola pikir Master Formasi Arai sebenarnya selaras dengan cara kerja formasi pembunuhan, keduanya mengharuskan pembudidaya yang terperangkap untuk mencari kehidupan melalui masa-masa putus asa. Sambil tersenyum, Su Zimo menginjak kakinya. Bam! Batu di bawahnya pecah dan tubuh Su Zimo turun. Tepat ketika dia akan jatuh ke lava, semua yang ada di sekitarnya menghilang dan kenyataan kembali muncul. Pintu masuk level 5 telah muncul. Su Zimo berjalan ke arahnya. Pada saat itu, di luar 10 formasi pagoda. Ketika cahaya tingkat 4 bersinar tidak lama setelah cahaya tingkat 3 menyala, diskusi para murid di luar terhenti. Semua orang melihat 10 formasi pagoda terdekat dengan mata melebar dan mulut menganga, mereka tidak bisa pulih dari keterkejutan. Penatua Luo merasakannya dan melihat ke belakang. Ketika dia melihat cahaya level 4 bersinar, dia juga bingung. Anak itu telah membersihkan level 4. Juga, itu sangat cepat. Sepertinya hanya butuh 17 detik. Bagaimana itu mungkin? Pertanyaan yang tak terhitung muncul di benak Penatua Luo saat dia mengerutkan kening. Apa yang baru saja aku lihat? Pola formasi level 4 juga menyala. Petik 2. Dari saat dia masuk ke level 4 ke lampu yang bersinar, hanya butuh beberapa detik. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Siapa orang itu? Setelah hening sesaat, suara terdengar dari kerumunan saat murid-murid Arai Peak berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Bahkan nomor 1 dari Arai Peak, Zhongwen, membutuhkan 2 jam penuh untuk menyelesaikan level 4. Bagaimana orang itu menghilangkan formasi level 4 hanya dengan beberapa detik? Saya telah mendapatkannya. Tiba-tiba, seorang murid berseru, pasti ada 2 orang di 10 formasi pagoda selain kakak senior Zhong. Jadi, seseorang telah membersihkan level 3 sebelumnya dan orang lain membersihkan level 4. Petik 2. Benar, pasti begitu. Murid lain mengangguk dengan marah dalam pencerahan. Ya, itu pasti kebetulan bahwa seseorang telah berhasil membersihkan level 4 tepat setelah orang pertama membersihkan level 3. Sial, itu membuatku takut. Sudah kubilang itu tidak mungkin. Petik 2. Murid-murid Arai Peak sedikit santai saat kerumunan menjadi tenang. Lagi pula, banyak dari mereka yang belum dapat menghalau formasi level 4. Jika mereka tahu bahwa seseorang telah membersihkannya hanya dengan beberapa detik, itu akan menjadi pukulan besar bagi mereka. Setelah mendengar kesimpulan di antara orang banyak, Penatua Luo menundukkan kepalanya sedikit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Tidak ada yang tahu lebih baik darinya bahwa dari pagi sampai sekarang, hanya 2 orang yang memasuki 10 formasi pagoda. Karena Zhongwen sudah membersihkan level 4, hanya ada 1 orang lain yang bisa membersihkan level 4 menggunakan beberapa detik. Itu adalah murid percobaan dari Weapon Peak, Su Zimo. Penatua Luo berbalik dan melirik 10 formasi prasasti. Garis 30 di bagian bawah adalah semua jenius formasi yang telah membersihkan level 4. Yang tercepat di antara mereka adalah Situ Boyan yang telah menghabiskan 1 jam. Bahkan jika Su Zimo gagal di level 5, dia pasti akan meninggalkan tanda pada 10 formasi prasasti di atas nama Situ Boyan. Waktunya untuk membersihkan level 4 adalah yang tercepat sepanjang sejarah 17 detik. Bab 104, level 6.
Tepat ketika Zhong Wen memasuki level 5, Su Zimo naik juga. Level ini adalah ujian terakhir bagi seseorang untuk menjadi master formasi arai elementer. Formasi arai kombinasi. Bahkan antara master formasi arai elementari, beberapa memiliki pemahaman yang lebih dalam terhadap formasi. Beberapa dapat menggabungkan 2, 3 atau bahkan lebih banyak formasi bersama. Formasi kombinasi level 5 terdiri dari 2 formasi ilusori, trap atau kill. Alasan mengapa itu sulit adalah sebagian karena kombinasi dari pola-pola formasi sulit dibedakan, membuatnya mudah untuk melakukan penilaian yang salah. Pada saat yang sama, kombinasi 2 formasi grade 1 menyiratkan bahwa ada 2 mata formasi dan yang meningkatkan tingkat kesulitan formasi. Meskipun formasi grade 2 memiliki 2 mata formasi juga, mereka masih lebih sulit untuk dihilangkan daripada 2 formasi grade 1 yang digabungkan bersama. Alasannya sederhana. Menghancurkan mata formasi sama dengan menghancurkan setengah formasi kombinasi. Dengan itu, setengah sisanya akan jauh lebih mudah dihilangkan. Namun, menghancurkan mata formasi dalam formasi grade 2 tidak akan menghilangkan formasi sepenuhnya. Su Zimo berdiri di tempat dan merasakan sekelilingnya, langsung menyadari bahwa ia berada dalam formasi kombinasi jebakan dan ilusi. Rata-rata keberuntunganku. Su Zimo bergumam pelan. Segalanya akan jauh lebih mudah bagi Su Zimo jika itu adalah formasi kombinasi dengan formasi pembunuhan. Namun, mengingat pemahamannya tentang formasi saat ini, membersihkan level 5 tidak sulit, itu hanya masalah waktu. Waktu perlahan berlalu. Para murid arai peak di luar 10 formasi pagoda tidak pergi. Saat ini, sebagian besar perhatian orang-orang tidak tertuju pada Zhong Wen. Sebaliknya, mereka penasaran siapa orang yang membersihkan formasi level 4 itu. Saat malam menjelang, level 5 menyala. Itu pasti kakak senior Zhong. Iya, dia memecahkan rekor lain sekali lagi. Dia bahkan lebih cepat dari sebelumnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghapus level 6. Para murid mulai berdiskusi sekali lagi. Dari level 6 dan seterusnya, itu adalah ujian untuk pemahaman master formasi arai tentang formasi grade 2. Mirip dengan level 1, level 6 hanya membutuhkan peletakan tipe tambahan dari formasi grade 2. Pola pembentukan formasi grade 2 jauh lebih kompleks daripada grade 1 dan kesulitannya 2 kali lipat. Kesalahan kecil apapun akan membuat formasi gagal. Murid-murid puncak arai tahu bahwa hanya 2 jam yang diperlukan untuk mengetahui apakah seseorang bisa lulus level 6 atau tidak. Semua orang menunggu dengan sabar. 2 jam hampir naik dan masih belum ada tanda-tanda cahaya dari level 6. Tiba-tiba, sebuah kekaburan muncul di pintu masuk pagoda 10 formasi saat sosok muncul. Jantung semua orang berdetak kencang saat mereka memandang. Itu adalah Zhong Wen. Sayang sekali, tapi aku gagal level 6. Sebenarnya, itu hal yang baik. Anda mengambil waktu lebih cepat untuk menyelesaikan 5 level pertama sehingga Anda telah memecahkan rekor sebelumnya, Senior Brother Zhong. Petik 2. Karena dia telah melalui formasi pembunuhan pagoda 10 formasi, pakaian Zhong Wen compang camping dan dia tampak agak celaka. Namun, ekspresinya masih tenang dan tegas saat dia melihat ke arah 10 formasi prasasti. Cahaya terang yang berbeda bersinar di baris pertama dari 10 formasi prasasti. Nama yang tertulis masih Zhong Wen dan masih dinyatakan bahwa dia telah membersihkan level 5. Namun, waktu yang dibutuhkan telah berubah dari 11 jam menjadi 10 jam dan 15 menit. Zhong Wen menghela nafas lega. Lengannya sedikit bergetar di titik kritis untuk mengatur formasi grade 2-nya. Dengan demikian, ada beberapa penyimpangan dalam pola formasinya dan usahanya sebelumnya sia-sia. Namun, dia masih mendapatkan sesuatu karena memecahkan rekornya sekali lagi. Penatua Luo tersenyum. Tidak buruk, tidak buruk. Bekerja lebih keras ketika Anda kembali dan mencoba menembus level 6 sebelum Anda menjadi murid sekte dalam. Jangan khawatir, Penatua Luo. Level 6 tidak bisa menghentikan saya, jawab Zhong Wen dengan percaya diri. Dia percaya bahwa selama dia menghabiskan lebih banyak waktu untuk meneliti, dia akan mampu melewati level 6. Menangkupkan tinjunya, Zhong Wen mengucapkan selamat tinggal kepada Penatua Luo dan mengangguk kepada murid-murid arai peak di belakangnya sebelum berbalik untuk pergi. Dia berjalan beberapa langkah sebelum menyadari sesuatu yang aneh. Alasan mengapa para murid arai peak telah berkumpul adalah karena mereka ingin melihat apakah dia bisa memecahkan rekor baru. Namun, sekarang setelah dia pergi, mereka sepertinya tidak punya niat untuk pergi. Sekarang malam itu telah turun dan para murid itu tidak berusaha untuk menantang pagoda, apa yang mereka tunggu?
Zhong Wen berhenti di jalurnya dan menyapu pandangannya ke wajah para murid Arai Peak. Dia menyadari bahwa semua orang melihat 10 formasi pagoda dari waktu ke waktu seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Apakah seseorang menantang pagoda? Tapi, siapa lagi selain dia yang akan menarik semua hadirin karena tantangan pagoda mereka? Sambil mengerutkan kening, Zhong Wen datang di samping seorang murid Arai Peak dan bertanya dengan sikap yang tampaknya santai, "Junior Brother Wang, apa yang kalian tunggu?" Ah! Murid itu agak bingung ketika dia tergagap, ada 2 orang yang menantang pagoda sekarang dan salah satu dari mereka berhasil melewati level 4 juga. Namun, kami tidak tahu siapa itu. Saya menunggu untuk melihat siapa orang itu. Iya, itu hanya karena penasaran, murid lain tersenyum canggung. Bagaimanapun, mereka telah menemani Zhong Wen untuk tantangan pagoda pada awalnya. Dengan demikian, mereka secara alami merasa agak malu bahwa mereka masih berlama-lama dengan perhatian mereka pada orang lain meskipun Zhong Wen ingin pergi. Ekspresi Zhong Wen santai saat dia terkekeh dan melambaikannya. "Baiklah, karena aku tidak punya apa-apa, aku akan menunggu dan melihat juga." Saat dia mengatakan itu, level 5 menyala. Kerumunan gempar. Dia membersihkan level 5. Itu cukup untuk meninggalkan nama pada 10 formasi prasasti. Luar biasa, siapa orang itu? Ketika dia mendengar diskusi orang banyak, ekspresi Zhong Wen berubah serius. Meskipun dia tahu bahwa pola formasi grade 2 jauh lebih kompleks dan orang ini tidak akan bisa menghapus level 6, untuk beberapa alasan, dia merasa tidak nyaman. Rasanya seolah statusnya terancam. Tatapan Penatua Luo bertahan lama di level 5. Di mana lelaki tua yang berantakan itu menemukan harta karun ini? Untuk berpikir bahwa dia adalah jenius susunan formasi. Petik 2. Namun, bagaimana dia bisa membersihkan formasi pembunuhan hanya dalam 17 detik? Mungkinkah mata formasi muncul tepat di samping anak itu? Apakah itu keberuntungan? Penatua Luo mengerutkan kening dalam pikiran. Para murid Arai Peak yang sudah tidak memiliki niat untuk pergi bahkan lebih bertekad untuk tetap tinggal setelah melihat orang misterius itu membersihkan level 5. Level 6 adalah tes keterampilan pembentukan grade 2. Hasil akan ditentukan dalam 2 jam. Tidak ada dari mereka yang keberatan menunggu 2 jam lagi. Malam semakin gelap. Setelah menghabiskan sepanjang hari menunggu di depan 10 formasi pagoda, bahkan prajurit Refinement Ki menunjukkan tanda-tanda kelelahan. 1 jam telah berlalu, itu akan segera. Ya, mari kita tunggu dan lihat. Tepat setelah murid itu berbicara, cahaya terang bersinar dari level 6 dan menerangi langit malam. Diam. Ratusan murid Arai Peak mengangkat kepala dan menyaksikan dengan mulut ternganga, lupa untuk bahkan bernapas sebentar. Ekspresi semua orang membeku. Mata mereka dipenuhi dengan emosi yang kompleks, kejutan, kebingungan, keheranan, kejutan. Hanya dalam 1 jam, Su Zimo telah membersihkan level 6. Penatua Luo berlari tegak dan melihat cahaya pola formasi yang bersinar di level 6, meratapi secara internal, sialan, sial. Jenius formasi sejati telah muncul di sekte kami. Bab 105, Turbulent Undercurrent. Catatan baru untuk 10 formasi pagoda lahir. Itu sangat tiba-tiba, tak terduga dan mengejutkan. Ini seharusnya menjadi hari paling biasa di Arai Peak. Namun, semuanya berubah saat level 6 menyala. Kelahiran rekor baru juga menyiratkan bahwa Zhong Wen dicopot dari status nomor 1 di Arai Peak sejak saat ini. Banyak murid Arai Peak menoleh untuk melihat Zhong Wen tanpa sadar. Ekspresinya sangat jelek saat dia melotot tajam ke level 6. Karena dia mencengkeram tinjunya dengan erat, kedua tangannya gemetaran karena marah. Semua orang bisa kurang lebih berempati dengan perasaan Zhong Wen saat ini karena ada pandangan kasihan di tatapan mereka. Itu adalah pil yang sulit untuk ditelan bahkan untuk orang lain dalam posisi Zhong Wen. Menutup matanya untuk waktu yang lama, Zhong Wen menghela napas dalam-dalam. Pada saat dia membuka matanya sekali lagi, tatapannya bersinar dengan keyakinan baru. Mendengar itu, Penatua Luo mengangguk pada dirinya sendiri. Untuk bisa keluar dari trauma yang begitu cepat berarti bahwa Zhong Wen memiliki karakter yang baik, prestasinya di masa depan tidak akan buruk juga. Sangat baik, akhirnya ada seseorang yang bisa memberi saya tekanan. Tersenyum, Zhong Wen bergumam pada dirinya sendiri, sudah lama sejak saya mengalami perasaan ini. Meskipun aku tidak tahu siapa kamu, penampilanmu akan memaksakan yang terbaik dalam diriku. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Zhong Wen menatap 10 formasi pagoda sekali lagi dan berbalik untuk pergi tanpa ragu-ragu. Banyak murid puncak Arai mengerti bahwa tak lama,
Zhong Wen akan kembali untuk menantang 10 formasi pagoda sekali lagi. Pada saat itu, nomor 1 dari Arai Peak akan ditentukan oleh orang yang membersihkan level 6 dalam periode waktu terpendek. Bahkan setelah kepergian Zhong Wen, banyak murid puncak Arai tidak berniat untuk pergi. Semua orang bahkan lebih penasaran untuk melihat siapa orang misterius yang menantang pagoda ini. Pikiran penantang yang membersihkan level 7 tidak terlintas di benak semua orang. Dari kelihatannya, itu tidak akan lama sebelum orang itu dikirim. Namun, waktu terus berlalu, namun sang penantang belum muncul. Seolah-olah dia berada di dalam 10 formasi pagoda diam-diam. Malam berlalu begitu saja. Matahari pagi terbit dan banyak murid puncak Arai sebelum 10 formasi pagoda menjadi mengantuk setelah tetap terjaga sepanjang malam. Dengan santai, mereka meregangkan tubuh mereka dan mengumpulkan semangat mereka. Apa yang dilakukan orang itu di dalam? Dia harus keluar jika dia tidak bisa melanjutkan. Kenapa dia begitu lama? Aku tidak tahu, tapi aku tidak tahan lagi. Saya harus kembali dan beristirahat. Seorang murid yang lelah menggelengkan kepalanya, tidak bermaksud membuang waktu lagi di sini. Ya, aku juga akan kembali. Lagi pula, orang ini pasti akan meninggalkan namanya di 10 formasi prasasti setelah menyelesaikan level 6. Aku hanya akan melihat siapa dia saat itu, komentar seorang murid lainnya. Saat itu, seseorang melaju ke arah mereka dengan pedang terbang. Ketika orang itu mendekat, semua orang memusatkan perhatian mereka, adalah Zhong Wen yang telah meninggalkan malam sebelumnya. Dia kembali setelah 1 malam. Orang bisa membayangkan bagaimana dia harus menghabiskan seluruh waktu dan energinya untuk meneliti formasi kelas 2 daripada tidur malam sebelumnya. Tiba sebelum Penatua Luo, Zhong Wen menyatakan secara mendalam, "Penatua, saya ingin menantang 10 formasi pagoda." Sangat baik. Penatua Luo mengangguk dan memberikan lencana kayu kepada Zhong Wen. Setelah menerimanya, Zhong Wen berbalik dan memasuki 10 formasi pagoda. Setelah melihat itu, para murid yang berencana untuk pergi ragu-ragu. Uhuk-uhuk. Mungkin kita bisa menunggu 1 hari lagi untuk melihat apakah saudara senior Zhong mampu menjatuhkan orang itu dan merebut kembali tempat pertama pada 10 formasi prasasti. Petik 2. Cukup adil, mari kita tunggu 1 hari lagi. Para murid akhirnya kehilangan rasa ingin tahu mereka dan memilih untuk tetap tinggal. Dalam sekejap mata, hari lain telah berlalu dan senja. Sang penantang belum muncul. Adapun Zhong Wen, dia berada di level 6 sekali lagi. Setelah beberapa saat, level 6 menyala dan semua orang terkejut. Dia membersihkannya. Berapa lama yang dibutuhkan saudara senior Zhong? Petik 2. Lebih dari 1 jam. Itu berarti dia masih kalah. Ya, sedikit. Banyak murid Arai Peak menghela nafas. Tak lama, Zhong Wen dikirim keluar dari 10 formasi pagoda dan dia melirik 10 formasi pagoda. Baris pertama dari 10 formasi stele bersinar terang. Meskipun itu masih namanya, kata-kata di belakang telah berubah. Zhong Wen, dibersihkan level 6, 1 jam 15 menit. Melihat 10 formasi prasasti, Zhong Wen mengerutkan kening dan bertanya, orang itu belum keluar. Itu benar, salah satu murid menguap dan menjawab dengan lesu. Catatan pada 10 formasi prasasti hanya akan diperbarui ketika penantang meninggalkan 10 formasi pagoda. Orang misterius yang telah menyelesaikan level 6 hanya membutuhkan waktu 1 jam, lebih cepat dari Zhong Wen. Namun, agar nama Zhong Wen masih berada di 10 formasi stele, itu berarti penantang itu masih berada di dalam 10 formasi pagoda. Orang itu telah bertahan begitu lama di level 7. Zhong Wen mengejek dengan dingin, mari kita lihat berapa lama lagi yang bisa kau tahan. Melihat terakhir pada 10 formasi prasasti, Zhong Wen pergi. Perbedaan antara mereka berdua tidak hebat hanya dalam 15 menit. Dia memiliki keyakinan untuk melampaui penantang itu selama tantangan berikutnya dari 10 formasi pagoda. Banyak murid Arai Peak tidak bisa menunggu lebih lama dan memilih untuk kembali dan beristirahat untuk malam sebelum kembali keesokan paginya. Beberapa murid yang tidak mau menyerah tetap menunggu, bertekad untuk menyaksikan orang yang menciptakan catatan baru. Namun 1 malam lagi berlalu. Sekarang, para murid yang menunggu di luar 10 formasi pagoda berantakan, beberapa dari mereka tertidur sementara yang lain akan membuka mata mereka dan memandang 10 formasi pagoda dengan mengantuk dari waktu ke waktu. Tidak ada aktivitas di 10 formasi pagoda sepanjang malam. Sang penantang belum muncul. Murid-murid yang tidak sabar telah bertanya kepada Penatua Luo tentang siapa orang itu dan apakah dia masih berada di dalam 10 formasi pagoda. Namun,
Penatua Luo hanya menggelengkan kepalanya dan tidak mengungkapkan identitas orang itu, hanya menyatakan bahwa orang itu masih ada di dalam. Itu aneh. Bagaimana orang itu belum keluar? Dia sudah menghabiskan 2 malam penuh di level 7. Petik 2. Kita sudah lelah karena hanya menunggu dan tidak melakukan apa-apa. Sulit membayangkan bagaimana orang itu akan bertahan hidup sambil menghabiskan banyak upaya untuk menghilangkan formasi. Saat itu, seorang murid tiba-tiba berkata, "Tunggu, bukankah ada 2 orang lain di 10 formasi pagoda selain kakak senior Song? Kenapa orang lain belum keluar?" Petik 2. Tiba-tiba, diskusi mereda ketika mata semua orang melotot kebingungan seolah-olah mereka baru saja mengingat sesuatu yang menakutkan. Kehadiran 2 individu di 10 formasi pagoda hanyalah spekulasi mereka. Alasan untuk itu adalah karena mereka tidak bisa percaya bahwa seseorang akan mampu melewati formasi pembunuhan level 4 dalam waktu yang singkat. Tapi sekarang, ada kemungkinan yang lebih realistis. Hanya ada 1 orang di dalam 10 formasi pagoda. Orang itu benar-benar membutuhkan beberapa detik untuk menyelesaikan level 4. Itu adalah orang yang sama yang telah menciptakan rekor baru. Suasana di depan 10 formasi pagoda kaku karena tidak ada yang berbicara, seolah-olah lengan yang tak terlihat telah mencekik mereka hingga mati lemas. Saat itu, Zhong Wen tiba sekali lagi. Dia memasuki 10 formasi pagoda lagi, bertekad untuk memecahkan rekor penantang misterius. Ini sudah pagi hari ketiga. Dalam 3 hari terakhir, acara di Arai Peak secara bertahap menyebar di antara 5 puncak. Arus bawah yang bergejolak sedang mengisi di bawah permukaan danau yang tenang, siap meledak kapan saja. Bab 106, berbagai hal menjadi menarik sekarang. Awalnya, sebuah rekor baru tentang 10 formasi stele bukanlah sesuatu yang dicemaskan oleh murid-murid dari 5 puncak. Itu karena semua orang tahu bahwa itu pasti rusak oleh Zhong Wen dan karena itu, mereka sudah terbiasa. Namun, ketika mereka mendengar bahwa rekaman baru itu dipecahkan oleh seorang murid misterius yang tidak dikenal, itu membangkitkan rasa ingin tahu semua orang. Setelah itu, berita menyebar tentang bagaimana Zhong Wen kembali untuk menantang pagoda sekali lagi tetapi dia masih kalah dari penantang misterius. Saat ini adalah upaya ketiganya dan hasilnya tidak diketahui. Bentrokan antara 2 jenius top Arai Peak yang mirip dengan akhir tahun Arai Peak dihadapkan ke depan. Bukan hanya murid-murid cobaan yang muda dan ingin tahu yang tertarik, bahkan 5 guru puncak pun bangkit dengan sedikit rasa ingin tahu. Jumlah orang yang berkumpul sebelum 10 formasi pagoda meningkat seiring berjalannya waktu. Selain Arai Peak, murid-murid dari 4 puncak lainnya juga datang untuk menyaksikan hasil akhir. Dipimpin oleh Feng Haoyu, sekelompok bakat dari Spirit Peak tiba. Sedikit lemak di antara mereka. Setelah 3 bulan, sedikit lemak sudah berada di puncak kondensasi Qi level 8. Penampilan Leng Rou menyebabkan kegemparan besar karena banyak murid mengalihkan pandangan mereka ke arah kecantikan sedingin es ini. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, ia dianggap oleh sejumlah orang sebagai keindahan tertinggi dari ke-5 puncak. Bukan hanya karena penampilannya, itu juga karena dia sangat kuat. Saat ini, dia sama dengan Feng Haoyu di puncak level 9 Qi kondensasi. Dia adalah pesaing terbesarnya untuk pertandingan Spirit Peak akhir tahun ini. Lebih dari itu, Leng Rou telah menunjukkan bakat yang mengejutkan dalam kerajinan jimat. Dia juga memiliki peluang besar untuk mengambil tempat nomor 1 di penghujung akhir tahun Talisman Peak. Murid-murid Elixir, Talisman dan Weapon Peak telah tiba untuk menonton pertunjukan bersama Sue Yi dan yang lainnya di antara mereka. Masih ada 3 bulan tersisa sampai akhir tahun. Tantangan dari 10 formasi pagoda ini mungkin merupakan peristiwa terbesar dalam ke-5 puncak hingga saat itu. Dalam sekejap mata, hari ketiga sudah setengah berlalu. Ketika senja tiba, level 5 dari 10 formasi pagoda menyala, menunjukkan bahwa Zhong Wen akan menantang level 6 sekali lagi. Jika dia bisa menyelesaikan level 6 dalam 1 jam, dia akan bisa mendapatkan kembali kehormatannya sebagai orang nomor 1 di Arai Peak. Sedikit berlemak meremas kerumunan untuk sampai ke Sue Yi dan berbisik, "Kakak Sue, mengapa saya tidak melihat saudara sama sekali baru-baru ini? Aku juga tidak melihatnya selama beberapa hari sekarang. Tapi saya pikir semuanya harus baik-baik saja, jangan khawatir," Sue Yi menghibur. Sedikit berlemak mengernyit dan bergumam, "Aneh. Saya belum pernah melihatnya dalam 3 bulan dan kediaman guanya juga kosong. Aku sedang mempertimbangkan untuk membantu mengasah teknik bertarungnya." Petik 2. Sue Yi tersenyum tanpa mengatakan apapun.
Menurut pendapatnya, Su Zimo mungkin menyadari bahwa dia tidak punya harapan untuk menang di akhir tahun dan membuat alasan untuk pergi. Dengan begitu, dia bisa menghindari akhir tahun secara langsung. Meskipun dia mungkin diejek oleh orang lain karena itu lebih baik daripada kalah di depan semua orang. Saat itu, level 6 meledak dengan cahaya, pola cahaya formasi yang berbeda. Dia melakukannya. Berapa lama waktu yang diperlukan? Sekitar 45 menit. Kurang dari 1 jam. Petik 2. Seperti yang diharapkan dari kakak senior Song. Dia didukung oleh fondasi pengetahuan yang kuat menuju formasi arai. Petik 2. Saat diskusi berlangsung, beberapa murid puncak arai yang lebih dekat dengan Zhong Wen menghela nafas lega. Tak lama, Zhong Wen dikirim keluar dari 10 formasi pagoda. Pada saat yang sama, baris atas teles 10 formasi bersinar terang ketika kata-kata itu beringsut. Zhong Wen, dibersihkan level 6, 45 menit. Tidak buruk, tidak buruk. Penatua Luo mengangguk sambil tersenyum. Selamat, kakak senior Zhong. Kamu masih yang terbaik. Kamu telah membersihkan level 6 dengan kecepatan seperti itu. Petik 2. Beberapa murid dari Arai Peak buru-buru memberi selamat kepadanya dengan tinju menangkuk. Dengan tangan di belakang punggungnya, Feng Haoyu mengangguk pada Zhong Wen. Mengingat karakter angkuh dan status Feng Haoyu dalam 5 puncak, dia sudah memberi wajah pada Zhong Wen dengan menunjukkan gerakan itu. Zhong Wen tersenyum dan mengangkat suaranya. Semuanya, tolong tenang. Kerumunan yang berisik perlahan menjadi tenang. Ini semua berkat perhatian dan kepedulianmu sehingga aku bisa kembali ke puncak 10 formasi prasasti. Sudah beberapa hari yang melelahkan, semuanya, tapi... Zhong Wen mengubah topik pembicaraan dan dengan tatapan tajam, memandang 10 formasi pagoda dengan penuh perhatian dan menyatakan, orang yang paling aku harus berterima kasih adalah penantang yang tidak dikenal itu. Saya sudah sebutkan sebelumnya, penampilannya akan memaksakan yang terbaik dari M. Sebelum Zhong Wen bahkan bisa selesai mengatakan, aku, nada suaranya berubah dan murid-muridnya mengerut seolah-olah dia telah menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Semua orang melihat ke arah Zhong Wen. Level 7 dari 10 formasi pagoda menyala. Cahaya sedikit menyilaukan. Sebelum ada yang tahu, Penatua Luo sudah berdiri dan menatap level 7 dengan tatapan tidak percaya yang kosong. Suasana di depan 10 formasi pagoda telah berubah sangat aneh. Tidak ada yang berbicara. Semua orang terpesona oleh cahaya yang datang dari level 7 yang mereka lupa untuk bernapas, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Ekspresi Zhong Wen berubah beberapa kali sebelum menjadi pucat dengan tatapan redup. Dia telah kalah. Dia benar-benar kalah. Saat itu, dia mencoba berkali-kali untuk mengumpulkan keberaniannya dan mengumpulkan kepercayaan dirinya, tetapi dia tidak bisa melakukannya. Cahaya bersinar level 7 memberinya tekanan yang tak seorang pun bisa mengerti. Itu adalah tekanan yang disebut keputusasaan. Dia tahu lebih baik daripada murid lain di antara 5 puncak tentang ketidakjelasan formasi kelas 2. Bahkan penantang misterius itu telah menghabiskan 2 hari dan malam penuh sebelum menyimpulkan cara untuk membersihkan level 7. Namun, yang jelas adalah yang jelas. Namun, Zhong Wen benar-benar tersesat di hadapan formasi level 7. Dia terjebak oleh formasi ilusi dan tidak bisa menemukan celah sama sekali. Faktanya, dia tidak bisa bertahan lebih dari 4 jam dalam level 7. Jika dia terus bertahan, ada kemungkinan besar dia akan menderita kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada jiwanya. Menghela nafas dengan sedih, Zhong Wen berbalik dan bergumam pada dirinya sendiri dengan sedih, aku tidak punya peluang untuk mengalahkannya. Kamu melakukannya. Saat itu, suara hangat terdengar di samping Zhong Wen. Zhong Wen mendongak. Entah dari mana, Tuan Arai Peak, Xuan Yi, telah muncul dan berdiri tidak jauh, tersenyum dan menatapnya dengan penuh semangat. Ketika dia bertemu dengan tatapan itu, Zhong Wen bergidik dan kabut di dalam hatinya menyebar, memungkinkan dia untuk melihat cahaya sekali lagi. Menghirup udara dalam, Zhong Wen menganggukkan kepalanya dan menjawab dengan dalam, jangan khawatir, Tuan. Saya tidak akan dikalahkan dengan mudah. Saya akan kembali lagi. Sudah selesai dilakukan dengan baik. Itu lebih seperti muridku. Petik 2. Dengan kepercayaannya kembali, Zhong Wen meninggalkan 10 formasi pagoda sekali lagi. Xuan Yi melihat cahaya level 7 yang memudar dan jejak rasa ingin tahu melintas di matanya. Dia melayang ke arah Penatua Luo dan membuat penghalang kedap suara dengan lambaian tangannya, bertanya, siapa yang ada di dalam? Kapan seseorang seperti itu muncul di Arai Peak kami?
Anak itu, bukan dari puncak kita, Penatua Luo tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Xuan Yi mengerutkan kening dan bertanya, siapa namanya? Su Zimo. Jantung Xuan Yi berdetak kencang dan ekspresinya berubah aneh. Merasakan perubahan ekspresi Xuan Yi, Penatua Luo bertanya, mengapa? Anda kenal orang itu? Namanya memang terdengar akrab, seolah-olah saya pernah mendengarnya di suatu tempat. Xuan Yi tidak menjawabnya. Dia sepertinya memikirkan sesuatu yang menyenangkan saat dia tersenyum. Segalanya semakin menarik sekarang. Babak 107, kemunculan bertahap. Penatua Luo bingung ketika dia mendesak, jangan bertele-tele. Siapa dia? Yang menebasku di puncak depan. Itulah anak itu, Xuan Yi terkekeh. Dia. Penatua Luo menyadari apa yang sedang terjadi. Namun, dia bahkan lebih bingung dan mengerutkan kening. Bukankah dia sudah mengeluarkan tantangan kepada Feng Haoyu dan menyebabkan kegemparan besar tentang keinginan untuk mencegah yang terakhir mendapatkan nomor 1 untuk eliksir dan Weapon Peak? Apa hubungannya dengan kita? Petik 2. Jika dia bisa menantang 10 formasi pagoda, dia pasti telah berusaha keras untuk mempelajari formasi. Mengapa menurut Anda dia melakukan ini alih-alih menghabiskan waktunya untuk memperbaiki eliksir, senjata, dan meningkatkan kultivasinya? Petik 2. Aku juga tidak tahu, Xuan Yi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Tapi, tidakkah kamu berpikir bahwa ini benar-benar menarik? Jadi bagaimana kalau itu? Dia bukan benih dari puncak kita, desah, jawab Penatua Luo dengan menyesal. Xuan Yi memandang 10 formasi pagoda dengan penuh makna dan berbisik, aku hanya ingin tahu sekarang untuk melihat berapa level yang bisa dia bersihkan. Petik 2. Secara bertahap, malam tiba. Banyak murid Arai Peak pergi sementara murid dari 4 puncak lainnya menunggu untuk melihat siapa penantang itu. Little berlemak memutar matanya dan menghentikan murid Arai Peak dengan santai, bertanya sambil menyeringai, kakak senior, mengapa kalian tidak menunggu lagi? Heh, saudara junior, ini adalah di mana Anda kurang pengalaman. Petik 2. Orang itu menjawab secara misterius, pikirkanlah. Bahkan jika Anda menunggu di sini sepanjang malam, Anda mungkin tidak bisa melihat siapa orang itu. Anda mungkin kembali besok pagi. Lebih jauh lagi, bahkan jika orang itu dapat menghapus level 8, itu akan memakan waktu setidaknya 2 hari dan malam juga. Petik 2. Little berlemak mengangguk setuju. Kakak senior, kamu benar-benar pintar. Itu masuk akal. Orang misterius itu butuh 2 hari 2 malam untuk membersihkan level 7. Bahkan jika dia bisa menghapus level 8, itu tidak akan secepat itu. Mendengar itu, sedikit lemak kembali untuk beristirahat. Tidak ada kegiatan di 10 formasi pagoda selama 2 hari berikutnya karena lebih dari setengah dari murid yang berkumpul telah kehilangan kesabaran mereka dan pergi. Zhong Wen tiba di pagoda 10 formasi pada pagi hari ke-6, siap untuk menantangnya sekali lagi. Sebelum malam tiba, dia dikirim keluar oleh pagoda. Meskipun dia telah membersihkan 6 level pertama lebih cepat dari sebelumnya, dia masih gagal di level 7. Saat dia hendak pergi, level 8 menyala. Level 8. Orang itu telah membersihkan level 8. Petik 2. Itu 3 hari 3 malam penuh. Itu berarti dia sudah di dalam selama 6 hari penuh sekarang. Tubuh seperti apa yang harus dia tahan dari pengalaman yang menguras tenaga seperti itu? Petik 2. Faktanya, banyak murid tidak tahu bahwa tubuh Su Zimo jauh lebih mengerikan daripada yang mereka kira. Selain itu, ia disiksa oleh bangau kecil tanpa henti di kediamannya di puncak Weapon Peak dan hampir 10 hari tanpa tidur saat itu. Dapat dikatakan bahwa prestasi Su Zimo saat ini dalam formasi susunan dipaksakan sepenuhnya oleh burung bodoh. Ketika dia melihat cahaya level 8 yang bersinar, Zhong Wen merasakan gelombang kepahitan dalam dirinya, dia tidak lagi memiliki harapan. Perbedaannya terlalu besar. Sekali lagi, dia melihat nama yang dikenalnya di bagian atas 10 formasi prasasti. Dia menemukan itu sedikit menusuk mata dan tidak bisa menahan tawa pada dirinya sendiri sebelum pergi. Ketika dia melihat pemandangan belakang Zhong Wen, Penatua Luo menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Sayang sekali. Jika orang itu tidak muncul, Zhong Wen akan menjadi jenius yang luar biasa dari formasi Arai. Petik 2. Pada saat ini, para murid dari berbagai puncak memiliki pemahaman yang kasar tentang waktu untuk 10 formasi pagoda. Berdasarkan logika itu, orang misterius itu akan membutuhkan waktu lebih lama untuk membersihkan level 9. Dengan akhir tahun semakin dekat, kebanyakan murid tidak akan memilih untuk menghabiskan hari-hari mereka terbuang di sini. Selain itu, hari sudah gelap dan semua orang bubar untuk beristirahat di kediaman gua mereka.
Tak lama, itu tenang di pagoda 10 formasi sekali lagi. Penatua Luo adalah satu-satunya yang masih berjaga saat dia berdiri dan menggeliat. Xuan Yi berjalan dari jauh dan berkata, Penatua Luo, pergi dan istirahat dulu. Saya tidak berpikir akan ada banyak kegiatan untuk beberapa hari ke depan sekarang anak itu di level 9. Petik 2. Penatua Luo menggelengkan kepalanya. Mengapa, kamu masih khawatir? Xuan Yi terkekeh. Jika kamu, aku akan membantumu mengawasi malam ini. Petik 2. Penatua Luo tersenyum misterius dan bertanya, apakah Anda tahu jenis formasi apa di level 9? Pembunuhan. Xuan Yi bingung mengapa Penatua Luo akan mengajukan pertanyaan itu. Penatua Luo bertanya sekali lagi, apakah Anda tahu berapa lama yang dibutuhkan Su Zimo untuk melewati formasi pembunuhan level 4? Menyadari bahwa ada sesuatu yang lebih dari itu, mata Xuan Yi berkilau saat dia menebak, 15 menit. Penatua Luo mencibir, berbelit-belit sedikit sebelum menjawab perlahan, 17 detik. Set. Ekspresi Xuan Yi berubah sepenuhnya saat dia tersentak, bagaimana mungkin? Setelah keheningan yang mendalam, Xuan Yi bertanya dengan cara pengujian, apakah itu suatu kebetulan? Menatap pagoda 10 formasi, Penatua Luo berkomentar dengan lembut, kita akan segera tahu jika itu masalahnya. Petik 2. Tiba-tiba. Saat Penatua Luo mengatakan itu, level 9 menyalakan langit malam. Xuan Yi dan Penatua Luo bertukar pandang, keduanya bisa mengetahui keterkejutan yang lain. Berapa lama dia mengambil waktu ini? Sekitar 47 detik. Petik 2. Sepertinya anak itu benar-benar memiliki metode untuk melewati formasi pembunuhan. Petik 2. Level 10 terdiri dari formasi arai kombinasi dari dua jenis. Jika salah satunya adalah formasi membunuh, formasi kombinasi akan sangat mudah untuk anak itu. Petik 2. Jika dia berhasil menghapus level 10. Su Zimo yang baru saja memasuki level 10 tidak tahu bahwa dia akan menyebabkan keributan besar di antara 5 puncak dengan tantangannya pada pagoda. Dia telah menuai banyak dari tantangan ini. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu belajar di kamar arai, itu semua hanya teori tanpa aspek praktis. Namun, Su Zimo telah menyaksikan dan belajar dari berbagai metode dan teknik yang digunakan oleh master formasi arai yang berbeda dalam menyiapkan formasi di 10 formasi pagoda. Mengamati dengan hati-hati di level 10, Su Zimo tersenyum. Itu adalah formasi kombinasi yang terdiri dari formasi pembunuhan dan perangkap. Formasi pembunuhan hampir tidak ada untuknya dan satu-satunya hal yang harus dia hilangkan adalah formasi perangkap. Sepertinya keberuntunganku lebih baik kali ini. Petik 2. Kelelahan yang dalam bisa terlihat dari Su Zimo tetapi tetap saja, matanya tetap jernih dan tegas. Selama 6 hari penuh, Su Zimo sama sekali tidak beristirahat karena menghabiskan waktu menghilangkan formasi. Meskipun itu tidak mengeluarkan banyak ki roh, dia secara fisik dan mental kelelahan. Itu adalah kerugian besar pada kondisi mental seseorang untuk menghilangkan formasi. Namun, sepenuhnya termotivasi oleh pikiran untuk tidak perlu khawatir tentang burung bodoh itu setelah keluar dari tempat ini, Su Zimo bangkit dan berusaha menghilangkan formasi. Sekitar tengah malam dari 8 hari. Bulan bersinar dengan bintang-bintang kecil di langit. Selain Penatua Luo, tidak ada orang lain di depan 10 formasi pagoda. Saat Penatua Luo akan tertidur, puncak 10 formasi pagoda menyala tanpa peringatan. Terkejut, Penatua Luo melihat pola formasi yang bersinar itu untuk waktu yang lama dalam keheningan. Menurut saat Su Zimo membersihkan level 10, sekarang hanya 6 jam untuk membuat 8 hari penuh sejak dia memasuki 10 formasi pagoda. Tantangan dari durasi ini bukan hanya tes kemampuan kultivator untuk mengatur dan menghilangkan formasi, itu juga merupakan tes tekad, fisik, kondisi mental, dan sebagainya. Penatua Luo sangat senang. Seolah-olah dia melihat kemunculan monster secara bertahap dalam formasi susunan dari pagoda ini sehingga dia menjaga di sudut Tian Huang daratan. Babak 108, Formasi Pedang. Level 10 dari 10 formasi pagoda. Ketika Su Zimo mengusir formasi, dia melihat seorang pria berpakaian jubah putih. Dengan tangan di belakang punggungnya, rambut hitam pria itu dengan santai tersampir di pundaknya dan berayun lembut terhadap angin. Berdiri di pintu keluar di atas pagoda, lelaki itu kembali menghadap Su Zimo, seolah-olah dia adalah bagian dari langit malam. Meskipun Su Zimo tidak bisa melihat wajah orang itu, dia melihat lambang heksagonal dan tidak jelas di lengan orang itu. Itu adalah Master Arai Peak, Xuan Yi. Su Zimo mengerutkan alisnya sedikit. Apakah ini formasi ilusi?
Bisakah level 10 terdiri dari 3 bukannya 2 formasi yang berbeda? Ada formasi ilusi yang tersisa setelah dia mengusir formasi pembunuhan dan perangkap. Ini bukan ilusi. Kamu sudah berhasil menyelesaikan 10 formasi pagoda dengan sukses. Petik 2. Suara Xuan Yi tiba-tiba berdering, lembut dan tenang, seolah-olah dia bisa membaca pikiran Su Zimo. Beberapa master formasi arai yang kuat adalah ahli permainan dan dapat menyimpulkan pemikiran pihak lain hanya dengan beberapa petunjuk. Su Zimo tidak ceroboh meski mendengar jawaban Xuan Yi. Bagaimanapun, keadaan yang sama bisa terjadi dalam formasi ilusi juga. Sulit untuk membedakan antara kenyataan. Berdiri di tempat, Su Zimo mengamati untuk waktu yang lama. Ketika dia tidak merasakan aura pola pembentukan, dia maju dan menangkupkan tinjunya. Salam, pemimpin puncak. Ini kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun. Saya tidak khawatir tentang eliksir dan penyempurnaan senjata, tetapi saya mendengar bahwa Anda menantang Feng Haoyu untuk bertarung setelah Spirit Peak berhadapan muka. Xuan Yi bertanya. Iya. Apakah kamu percaya diri? Ragu sejenak, Su Zimo menggelengkan kepalanya. Tidak. Dia akan percaya diri jika bukan karena kekhawatirannya bahwa diri iblisnya mungkin terungkap. Namun, dalam hal teknik budidaya murni, Su Zimo jauh lebih rendah. Xuan Yi menjawab dengan dalam, sebenarnya, metode pembunuhan prajurit refinement Qi agak sederhana karena semangat Qi dalam dantian mereka terbatas. Bahkan di Perfected Qi Condensation di mana dantian mereka terbuka seperti lautan luas, itu masih akan dalam keadaan roh Qi. Seseorang hanya dapat menggunakan seni roh yang lebih kuat ketika mereka maju untuk menjadi seorang yayasan pembentuk yayasan dan kualitas Qi roh mereka mengembun menjadi bentuk cair. Petik 2. Jantung Su Zimo berdetak kencang saat dia ingat ketika dia dikejar oleh Joyful Sect. Beberapa penggarap pendirian yayasan menggunakan teknik-teknik aneh seperti keahlian mengatasi gua dan Vinyuwut yang membuatnya kesulitan besar. Itu pasti seni roh yang dimaksud Xuan Yi. Antara prajurit refinement Qi, satu-satunya hal yang mereka bandingkan adalah penguasaan pedang seseorang. Di Arai Chamber, dia kebetulan menemukan gulungan bambu bernama formasi pedang tripartit. Xuan Yi menjawab, kebanyakan master formasi Arai lemah karena dalam perkelahian, lawan tidak akan memberi Anda banyak waktu untuk mengatur formasi Anda sebelum bergegas membabi buta. Namun, ada cabang khusus di antara master formasi Arai, master formasi pedang. Prasyarat untuk menjadi master formasi pedang adalah bahwa mereka harus terlebih dahulu menjadi master formasi Arai dengan pemahaman mendalam terhadap formasi. Kedua, mereka harus mengolah sejenis formasi pedang. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Manual pembentukan pedang sangat langka dan bahkan di dalam sekte kita hanya punya 2. Satu disebut formasi pedang tripartit, sedangkan yang lain adalah formasi pedang heksagonal. Yang pertama adalah formasi grade 1 sedangkan yang kedua adalah grade 2. Aktivasi formasi pedang adalah melalui sisa-sisa tanda yang dibuat dengan merobek kekosongan dengan pedang terbang. Dengan menggunakannya sebagai pengganti pola formasi, seorang master formasi Arai mampu menciptakan formasi yang dapat menghasilkan kekuatan yang kuat. Petik 2. Su Zimo terkejut mendengar ini. Hanya pengaturan pola formasi adalah sesuatu yang sangat sulit bagi master formasi Arai, kesalahan tunggal dan formasi akan gagal. Selanjutnya, mereka sekarang berbicara tentang menggunakan tanda sisa di kekosongan sebagai pengganti pola pembentukan. Xuan Yi berbicara, alasan mengapa ada begitu sedikit master formasi pedang adalah karena kondisinya yang terlalu keras. Setiap master formasi pedang tunggal adalah elit di antara master formasi Arai dan memiliki pemahaman formasi yang jauh lebih unggul. Selain itu, formasi pedang biasanya memerlukan penggunaan beberapa pedang terbang. Menggunakan satu pedang terbang dalam pertempuran sudah cukup sulit, apalagi menggunakan banyak untuk pembentukan pedang. Petik 2. Su Zimo mengangguk. Sebagai contoh, 3 pedang terbang diperlukan untuk formasi pedang tripartit. Seperti namanya, formasi pedang heksagonal kemungkinan besar akan membutuhkan 6 pedang terbang. Juga, mengendalikan beberapa pedang terbang akan menyebabkan roh Qi seseorang terkuras lebih cepat. Jika formasi itu gagal, itu akan menjadi buang-buang semangat Qi untuk master formasi pedang dan dia akhirnya menempatkan dirinya dalam bahaya. Xuan Yi terkekeh. Lebih jauh lagi, bagaimana master formasi Arai normal akan mendapatkan pedang terbang sebanyak itu? Sebagai contoh, banyak dari murid-murid uji coba kita hampir tidak memiliki pedang terbang tingkat rendah, apalagi 3, 6 atau bahkan lebih. Petik 2. Bisakah mereka menggunakan pedang terbang dengan nilai berbeda sebagai pengganti? Su Zimo bertanya. Tidak.
Xuan Yi menggelengkan kepalanya. Kamu harus mengerti bahwa pedang terbang yang digunakan untuk formasi pedang harus memiliki tingkat yang sama. Jika nilainya berbeda, pola formasi yang tersisa di kekosongan akan menyimpang dan formasi pasti akan gagal. Bab 109, Hancur Bumi. Tentu saja, jika pedang terbang yang digunakan memiliki bentuk, ukuran, berat dan ketajaman yang sama, akan lebih mudah untuk membuat formasi. Petik 2. Berhenti sejenak, Xuan Yi terkekeh. Tapi itu tidak terlalu realistis kecuali pedang terbang diciptakan oleh master senjata pemurnian yang sama yang telah secara khusus menciptakan mereka sebagai satu set. Petik 2. Satu set pedang terbang. Mata Suzimo berbinar penuh arti. Kamu adalah murid dari Wea Ponpik. Meskipun Anda belum menjadi master penyempurnaan senjata, saya yakin Anda mengerti betapa sulitnya untuk memperbaiki senjata. Sudah cukup sulit untuk membuat senjata roh bertingkat tunggal, apalagi satu set. Petik 2. Penyebutan itu membuat jantung Suzimo berdetak kencang. Selain hal-hal lain, itu tidak terlalu sulit baginya untuk membuat satu set pedang terbang tingkat rendah yang hampir identik. Tapi tentu saja, aku tahu bahwa ini bukan jalan yang mudah untuk dilakukan dan ide ini bahkan mungkin tidak membantu kamu untuk mengalahkan Feng Haoyu. Lagi pula, dengan hanya 3 bulan tersisa sampai akhir tahun, waktu terbatas untuk Anda. Petik 2. Xuan Yi melanjutkan dengan penuh harapan, namun, kamu adalah master formasi arai yang paling berbakat yang pernah saya lihat. Mungkin, suatu hari Anda bisa menjadi master formasi pedang sejati jika Anda melanjutkan ke arah ini. Petik 2. Pemimpin puncak, apakah Anda seorang master formasi pedang? Suzimo tiba-tiba bertanya. Aku satu-satunya master formasi pedang di sekte kami, Xuan Yi mengangguk sambil tersenyum. Saat itulah Suzimo mengerti mengapa Xuan Yi menunggunya dan memberitahunya tentang hal-hal itu, yang terakhir ingin menemukan penerus master formasi pedang di sekte. Menarik keluar gulungan dari tas penyimpanannya, Xuan Yi menyerahkannya kepada Suzimo. Aku percaya kamu pasti menemukan formasi pedang tripartit di kamar arai. Ini adalah formasi pedang heksagonal. Membakarnya setelah Anda menghafalnya, jangan menyebar. Petik 2. Suzimo menerimanya dengan kedua tangan dan menganggukkan kepalanya. Xuan Yi merenung sejenak dan melanjutkan, Zimo, jangan kecapi pada kegagalan sesaat. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Petik 2. Suzimo tahu bahwa Xuan Yi khawatir dia akan kalah dari Feng Haoyu dan kepercayaan dirinya hilang, maka nasihat itu. Sebenarnya, Xuan Yi bukan satu-satunya. Baik dari 4 penguasa puncak maupun siapapun di sekte ini tidak memperhatikan Suzimo yang menang. Mungkin dia cocok secara merata dengan Feng Haoyu dalam hal eliksir dan perbaikan senjata. Namun, di mata semua orang, hasilnya sudah diputuskan jika keduanya bertarung, Suzimo hanya akan mempermalukan dirinya sendiri. Tentu saja, ada satu keberadaan di Ethereal Peak yang sangat mengagumi Suzimo. Hanya saja, keberadaan itu bukan manusia. Lanjutkan, waktu sangat berharga. Habiskan lebih banyak upaya pada eliksir dan penyempurnaan senjata sehingga Anda bisa mendapatkan nomor 1 untuk 2 puncak itu, perintah Xuan Yi. Suzimo mengangguk dan menutup manual formasi pedang heksagonal. Memanggil pedang terbangnya, dia meninggalkan 10 formasi pagoda dan menghilang ke langit malam. Saat Suzimo meninggalkan 10 formasi pagoda, nama-nama pada 10 formasi stele mulai bergeser karena semuanya didorong ke bawah untuk ruang kosong di atas. Rekor sebelumnya Zhong Wen sekarang didorong ke baris kedua. Baris kata-kata muncul di baris pertama dari 10 formasi prasasti. Dihapus level 10, 7 hari 18 jam. Namun, bagian di mana namanya seharusnya adalah kosong. Saat itu, Xuan Yi turun dari 10 formasi pagoda dan secara tidak sengaja melihat apa yang terjadi. Sedikit terkejut, dia bergumam pelan, anak itu pasti sangat lelah sehingga dia lupa untuk menempatkan lencana sektenya pada 10 formasi prasasti. Petik 2. Tertegun sejenak, Penatua Luo tiba-tiba menyadari. Iya, aku lupa memberitahunya tentang ini. 10 formasi prasasti hanya akan mencatat nama seseorang setelah mereka mengetuk lencana sekte mereka di atasnya setelah tantangan pagoda. Selama 3 bulan terakhir, Suzimo menghabiskan waktunya dengan mengubur teks-teks kuno di Arai Chamber dengan fokus absolut. Dia juga tidak berinteraksi dengan murid-murid Arai Peak. Bahkan, dia tidak tahu tentang fungsi 10 formasi prasasti. Ketika dia melihat prasasti besar sebelum tantangannya, dia tidak banyak berpikir atau bertanya tentang hal itu dan langsung menuju pagoda.
Penatua Luo berpikir bahwa sebagai murid dari Weapon Peak, Suzimo hanya ada di sana untuk bergabung dengan kerumunan dan tidak menyebutkannya karena dia tidak mengharapkan yang terakhir untuk meninggalkan tanda pada prasasti juga. Haruskah aku memanggilnya kembali? Penatua Luo melompat ke udara, bersiap untuk mengejar Suzimo untuk memberitahunya tentang hal itu. Xuan Yi melambaikannya dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Anak itu belum tidur seminggu dalam hampir 8 hari. Biarkan dia beristirahat dengan baik. Petik 2. Haruskah aku mencarinya besok? Penatua Luo bertanya. Xuan Yi terdiam sesaat. Mungkin setelah 5 puncak saling berhadapan. Mari kita sembunyikan ini untuknya untuk sementara waktu. Tak perlu dikatakan, sesuatu seperti ini pasti akan menyebabkan keributan di antara 5 puncak dan itu akan menarik masalah baginya jika para murid lainnya tahu bahwa dialah yang membersihkan pagoda 10 formasi. Petik 2. Iya, itu bagus juga. Petik 2. Penatua Luo mengangguk. Ini kurang dari 3 bulan hingga akhir tahun. Mari kita tidak memengaruhi kultivasinya karena ini. Petik 2. Mereka berdua mengobrol santai untuk sedikit lagi sebelum meninggalkan tempat itu. Penatua Luo akhirnya bisa beristirahat dengan tenang juga. Sekali lagi, 10 formasi pagoda kembali normal. Murid dari 5 puncak tertidur pulas saat ini karena tidak ada yang menyadari bahwa dalam semalam, garis baru telah muncul pada 10 formasi stella. Baca lebih lanjut bab tentang VIP novel kami. Yuping adalah seorang murid dari Arai Peak. Kebiasaannya selama beberapa hari terakhir akan melibatkan berlari ke Ten Formation Stella untuk melihat-lihat di pagi hari sebelum pergi untuk melakukan hal-hal sendiri. Pagi ini, Yuping tiba di pedang terbangnya dan berputar di sekitar 10 formasi pagoda, melirik 10 formasi stella dengan santai. Ya, tidak ada perubahan. Petik 2. Dia bergumam pelan. Ada total 100 baris pada 10 formasi prasasti dan benar-benar tidak banyak perubahan dengan sekali pandang. Tiba-tiba, ekspresi Yuping berubah tajam ketika dia berbalik, menatap tajam pada baris pertama. Matanya melebar saat pupilnya mengerut. Sesuatu berubah. Ada perubahan pada 10 formasi prasasti. Kakak senior Zong didorong ke baris kedua. Nama baris pertama adalah... Apa artinya ini? Kosong. Yuping bingung. Mengedipkan matanya, dia melihat lagi, itu benar-benar kosong. Mendarat di tanah, dia mendekat lebih dekat dan menggosok matanya. Namun, itu masih kosong. Penantang tidak punya nama. Secara naluriah, Yuping terus membaca deretan kata saat rahangnya terlepas sementara matanya membanjiri syok. Dihapus level 10, 7 hari 18 jam. Kata-kata itu membuatnya bingung. Yuping berdiri di sana tanpa bergerak, benar-benar terpana ketika pikirannya menjadi kacau. Satu-satunya hal yang dia lakukan adalah bergumam secara tidak sadar, membersihkan level 10, membersihkan level 10. Junior Brother Yu, kamu begitu pagi hari ini. Seseorang menyapanya dari belakang untuk bertemu dengan kesunyiannya. Apa yang kamu lakukan berdiri di sini dan tenggelam dalam 10 formasi prasasti? Seorang murid dari Arai Peak yang datang setelah Yuping menepuk pundaknya dan berkomentar dengan santai sebelum mengangkat kepalanya. Seketika, senyum orang itu membeku juga. Setelah sekian lama, jeritan melengking menembus langit, membangunkan banyak murid Arai Peak yang masih tertidur lelap. Sudah dibersihkan, dihapus. Penantang misterius membersihkan level 10. Rekor baru lahir, Zhong Wen benar-benar kalah. Petik 2. Dalam 1 jam, berita menyebar ke seluruh 5 puncak. Itu menghancurkan bumi. Bab 110, siapa saja itu? Hari ini, 5 puncak bergetar ketika tak terhitung murid percobaan bergegas menuju Arai Peak. Tidak hanya itu, lebih dari setengah murid sekte dalam Ethereal Peak bergegas karena berita juga. Berbicara secara logis, kelahiran rekor baru pada 10 formasi stella seharusnya tidak menciptakan kehebohan seperti itu. Namun, dikatakan bahwa rekor itu benar-benar rusak. Hanya ada 10 level untuk 10 formasi pagoda dan penantang telah membersihkan mereka semua. Tak lama, banyak murid sekte berkumpul di depan 10 formasi pagoda dan di langit, banyak yang masih terus mengalir di atas pedang terbang mereka. Feng Haoyu dari Spirit Peak, Leng Rou dan sedikit lemak ada di antara mereka. Sue Yi dan yang lainnya dari Weapon Peak juga datang. Zhong Wen menatap deretan pertama pada 10 formasi prasasti dengan kesedihan mendalam di matanya. Seandainya dia tahu bahwa ini akan menjadi masalahnya, dia tidak perlu mencoba berulang kali untuk menantang pagoda yang sebelumnya hanya untuk mengalahkan orang ini, mereka berdua bahkan tidak memiliki tingkat pemahaman yang sama terhadap formasi.
Seseorang dapat disebut Master Formasi Arai Menengah setelah membersihkan level 10 dari 10 formasi pagoda. Menjadi Master Formasi Arai Menengah di dunia kondensasi Ki terlalu menakutkan. Tidak hanya rekor ini belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang harus bisa melampaui itu di masa depan. Pria ini menghabiskan hampir 8 hari tanpa makan atau tidur. Bagaimana dia bisa bertahan? Fakta bahwa penantang itu tidak meninggalkan namanya membuat orang penasaran ketika tebakan yang tak terhitung jumlahnya dibuat. Siapa orang itu? Pasti ada alasan mengapa penantang misterius itu tidak meninggalkan namanya. Tidak peduli seberapa keras semua orang berusaha, mereka tidak akan dapat menebak alasannya adalah karena Suzimo tidak tahu tujuan 10 formasi prasasti dan dia juga tidak tahu bagaimana meninggalkan namanya di atasnya. Mungkinkah kakak senior Liu? Selain kakak senior Zong, dia satu-satunya yang memiliki pemahaman formasi paling dalam. Petik 2. Saya melihat kakak senior Liu beberapa hari yang lalu. Itu tidak mungkin dia. Atau mungkinkah kakak senior Cheng? Dia belum muncul selama beberapa hari terakhir. Ada kemungkinan itu dia. Saya mendengar bahwa saudara senior Cheng pergi untuk melakukan misi sekte. Semua orang terus berdiskusi dengan sungguh-sungguh dengan tebakan liar. Aku pikir kakak senior ini pasti jenius sejati yang bersembunyi di dalam arai pik kita. Pasti seseorang yang tampan dan luar biasa. Yang paling penting, dia adalah seseorang yang acuh tak acuh terhadap ketenaran dan tidak sombong. Petik 2. Seorang murid perempuan dari arai pik bergumam pada dirinya sendiri, tenggelam dalam fantasinya ketika matanya pingsan dengan cinta. Saya pikir dia mungkin ingin mengungkapkan identitasnya pada akhir tahun ini secara langsung dan mengejutkan semua orang, seorang murid lain menyimpulkan. Semua murid yang berkumpul memandang dengan kagum. Clearing level 10 berarti seseorang bisa mengatur formasi grade 2. Di eliksir dan talisman peak, para jenius nyaris tidak bisa memperbaiki eliksir atau jimat kelas 1. Di Weapon Peak, tidak ada yang bahkan bisa membuat senjata roh kelas rendah. Dari perspektif itu, penantang misterius itu sudah melampaui semua murid percobaan di 5 puncak. Di antara kerumunan, Feng Haoyu tiba-tiba tertawa dan menggelengkan kepalanya. Dao formasi hanyalah keterampilan tambahan pada akhir hari. Di dunia kultivasi, kekuatan sejati seseorang adalah yang penting dalam situasi hidup dan mati. Petik 2. Dengan pernyataan itu, Feng Haoyu berbalik untuk pergi dengan sekelompok murid Spirit Peak di belakangnya. Untuk apa dia sombong? Dia pikir dia seseorang hanya karena dia jago bertarung. Petik 2. Benar begitu. Jika kakak senior misterius ini menyiapkan formasi susunan untuknya, dia harus patuh menyerah. Dengarkan betapa asinnya dia, itu nomor 1 dari Spirit Peak. Bagaimana kasar. Seketika, banyak murid arai Peak tidak senang ketika mereka mengejek di belakang Feng Haoyu. Bagi mereka, penghinaan Feng Haoyu terhadap penantang misterius itu setara dengan penghinaannya terhadap arai pik dan secara tidak langsung, mereka. Selain itu, meskipun Dao formasi adalah keterampilan tambahan, itu sangat penting. Jika sekte lemah tetapi memiliki master formasi arai yang sangat kuat, ia bisa mendirikan sekte yang melindungi formasi untuk menahan musuh yang kuat. Itulah sebabnya beberapa sekte di dunia kultivasi yang memiliki master formasi arai yang kuat hampir tidak bisa ditembus. Luar biasa, itu luar biasa. Little berlemak menggosok telapak tangannya yang gemuk dan menyatakan, sayang sekali jika saya tidak mengenal seseorang yang begitu luar biasa. Siapa orang ini? Petik 2. Tatapan Leng Rou berlama-lama di 10 formasi prasasti sebelum dia menganggukkan kepalanya. Impresif. Dengan itu, Leng Rou juga meninggalkan arai pik. Ketika banyak murid di samping Leng Rou mendengar itu, mereka tidak bisa menahan diri. Dia memiliki sifat dingin dan menyendiri dan nyaris tidak berbicara. Bahkan seorang jenius seperti Feng Haoyu belum menerima penilaian darinya. Namun, satu kata yang dia ucapkan cukup untuk menceritakan pikirannya. Little berlemak memicingkan matanya dan melihat ke sekeliling kerumunan untuk waktu yang lama seolah-olah dia sedang mencari seseorang. Setelah beberapa saat, dia tidak menemukan apapun dan mengerutkan kening, bergumam pada dirinya sendiri, di mana bro menghilang baru-baru ini. Dia bahkan tidak di sini untuk melihat keributan yang begitu besar. Tidak, aku harus pergi melihat Weapon Peak. Pikirannya dibuat, sedikit berlemak memanggil pedangnya terbang dan melesat menuju puncak senjata. Di langit yang jauh, 5 kor emas berdiri di antara awan, menyaksikan tontonan langka di arai Peak. Mereka adalah 5 penguasa puncak. Hanya siapa orang yang menantang pagoda? Bahkan aku penasaran, kata pemuda berambut coklat dari Eliksir Peak dengan nada mencolok.
4 pasang mata mendarat di Xuan Yi saat Wen Xuan terkekeh. Katakan. Saya tidak percaya bahwa Anda tidak tahu siapa itu sebagai Tuan Araipik. Dengan tangan di belakang punggungnya, Xuan Yi tersenyum dalam diam. Berhenti berbelit-belit. Katakan. Master Talisman Peak, seorang wanita yang tampak dingin, menyalak. Senyum Xuan Yi membeku di wajahnya. Haha. Lelaki tua yang kusut itu mengusap tawa. Anda tidak ingin Kisan marah. Jika dia melempar banyak jimat di wajahmu, kamu akan tahu apa yang sebenarnya menderita. Petik 2. Tidak. Pemuda berambut coklat itu menggelengkan kepalanya dengan ekspresi serius. Kisan tidak akan tahan untuk menyerang Xuan Yi. Wajah Kisan memerah untuk sesaat ketika dia memelototi pria tua yang acak-acakan dan pemuda berambut coklat dengan gigi grit. Kamu benar-benar kabut, tidak ada yang baik keluar dari mulut Anda. Dengan ekspresi canggung, Xuan Yi memandang Kisan dengan waspada sebelum batuk. Aku benar-benar tidak bisa mengungkapkan ini. Wen Xuan bingung. Itu aneh. Seberapa unik identitas anak ini yang tidak bisa Anda ceritakan kepada kami? Xuan Yi menggelengkan kepalanya dalam diam. Pria tua yang acak-acakan itu mengibaskannya. Lupakan saja, jangan membuat hal-hal sulit baginya. Berhenti sejenak, lelaki tua yang berantakan itu berkata, tapi, kau benar-benar hebat, Xuan Yi. Untuk berpikir bahwa Anda telah berhasil mempersiapkan bakat seperti itu tanpa membiarkan kami mengetahuinya. Kamu cukup terampil. Petik 2. Kurasa dia pasti menghabiskan cukup banyak waktu dan energi untuk anak itu, ejek Kisan. Xuan Yi tersenyum. Tidak juga, dia belajar sendiri. Belajar sendiri. Keempat tuan puncak bertukar pandangan terkejut. Jika seseorang bisa membersihkan 10 formasi pagoda berdasarkan studinya sendiri tanpa bimbingan dari master formasi arai yang kuat sebagai dukungan, itu benar-benar sesuatu yang luar biasa. Sial, itu akan membuat kita semakin penasaran, Wen Xuan tertawa getir. Xuan Yi merenung sejenak dan menjawab, jangan khawatir. Identitasnya tidak akan disembunyikan lama. Hanya masalah waktu sebelum kalian tahu tentang itu. Petik 2.